Apa yang harus dilakukan untuk orang-orang Kristen di beberapa daerah yang masih mengalami penjajahan seperti ini gitu? Ya, itu yang merupakan keprihatinan kita semua bahwa intoleransi itu masih sangat marak terjadi di Indonesia. Kita lihat kasus-kasus di Cidahu, Sukabumi, kasus di Padang, dan itu kan menyebabkan banyak anak-anak kecil menjadi trauma sampai hari ini. Nah, ini yang kita harus pahami bahwa Indonesia sebetulnya belum sungguh-sungguh merdeka. Nah, saya yakin bahwa saya juga mendengar dari Kementerian Agama akan membuat kurikulum cinta, sesuatu yang baik lah. Ya. Tapi secara umum, karena ajaran Kristen itu kan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Ya. Dan mengasihi sesama tidak mungkin menjadi orang yang tidak toleran kepada mereka. Dan saya percaya begini, kita harus membedakan antara toleransi agama dan toleransi antar umat beragama. Agama, akidah, kepercayaan, keyakinan tidak boleh ditoleransikan. Kalau saya Kristen, bukan Kristen yang mencampur adukan kepercayaan saya, iman saya dengan Islam misalnya, atau dengan Buddha. Ya, Kristen punya akidah, ajaran yang jelas. Tetapi ketika kita berhubungan dengan orang lain, maka kita harus menghargai pandangan mereka. Itulah yang disebut sebagai toleransi umat beragama. Ya. Nah, saya paham bahwa seperti misalnya Islam, Kristen itu juga agama syiar kan, Ya. agama misi. Ya. Tetapi kekristenan itu menyadari bahwa yang kita bisa lakukan bukan mengkristenkan orang. Betul. Karena yang bisa mengkristenkan orang itu bukan manusia, bukan pendeta, hanya Roh Kudus. Yang kita bisa lakukan hanyalah membagikan kabar baik, menabur benih Injil. Soal orangnya terima atau tidak, itu urusan dia pribadi, free will-nya itu, dan juga apakah memang dia dipilih oleh Tuhan. Nah, kalau saudara kita umat Islam kan biasanya bilang, semoga dapat hidayah, begitu ya. Ya. Kalau orang yang tidak dapat hidayah mungkin juga nggak bisa percaya kepada pengajaran Islam. Ya. Di Kristen juga kan sama. Semoga Anda mendapat anugerah istilahnya. Ya. Anugerah artinya Tuhan yang memilih. Kalau orang itu tidak dipilih oleh Tuhan, tidak mendapatkan anugerah Tuhan, dia juga nggak bisa percaya. Jadi sebetulnya kekristenan di Indonesia berbanding dengan agama-agama lain di dalam kerangka besar Bhinneka Tunggal Ika, tidak perlu mencari perbedaan. Ya jelas kita memang beda kok, pemikirannya beda dan sebagainya. Tapi betul. carilah persamaan sebagai umat manusia dengan tujuan membangun Indonesia yang jaya.